dalam doa, mari berdoa. Siap. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Baik. Jadi saya hari ini membawakan materi berjudul Allah memperbaharui hidup manusia. Nah, itu tertulis di Yeremia 29 ayatnya ke-11. Jadi sebelum masuk ke dalam materi kita, Kakak mau bertanya nih sama kalian. Kalian pernah punya impian? Pasti pernah ya, pasti semua dari kita di sini punya impian, punya cita-cita. Masa depan kita mau bagaimana, mau jadi apa, mau jadi guru kah, mau jadi dokter kah, yang laki-laki mungkin ada yang mau jadi polisi, banyak cita-cita. Nah, tapi di balik cita-cita kita itu belum tentu Tuhan memberikan kita. Contohnya nih, kakak dulu pengen jadi psikologi, jadi psikiater. Tapi buktinya apa? Kakak sekarang berdiri di depan kalian sebagai mahasiswa keguruan, pendidikan. Kalau nggak jadi mahasiswa psikologi, mungkin Tuhan tidak merestui kakak di situ. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan belum tentu Tuhan merestui, belum tentu dikasih sama Tuhan. Nah, jadi materi kita ini menyongsong ke situ ya. Jadi yang pertama adalah manusia berencana, tapi Allah penentu kita. Nah, karena orang Kristen dari kita merasa bahwa ketika kita orang Kristen, hidup kita damai-damai aja, gak ada masalah, gak ada penderitaan, gak ada sakit penyakit, sehat-sehat terus. Padahal kan sebenarnya enggak. Orang Kristen kita, misalnya juga kita kan sakitnya kita juga. Jadi bukan berarti karena kita Kristen, Allah memberikan banyak kebebasan sama kita, memberikan semua kesenangan sama kita. Enggak, kita pasti juga mengalami yang namanya kesulitan. Nah, tapi karena Tuhan itu adalah perwujudan berkat dan kasih Allah, karena itu setelah kita percaya sama Tuhan dan beriman kepadanya, pasti kita memetik hasil dari buah kepercayaan dan iman kita itu. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita pasti akan memetik hasil yang menurut Tuhan baik untuk diri kita. Yang mungkin menurut kita nggak baik, menurut Tuhan baik. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kita orang Kristen belum tentu orang yang kuat. Ada kalanya kita menjadi lemah, menjadi sakit, ya. Kita lemah, kita sakit, sampai kadang kita lari dari jalan Tuhan, ya kan? Nah, ada yang nggak gereja, gerejanya kalian semua sini? Gereja ya, harus gereja semua sini. Nah, ada yang nggak gereja, di gereja main HP, ada kayak gitu kan? Main HP di gereja atau dengar firman Tuhan? Dengar firman Tuhan. Betul. Betulnya. Ya, kayak gitu ya. Gereja itu tujuannya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jadi jangan sampai lari, malah main handphone, main game. Laki-laki ini biasanya khotbah malah main game ini. Gerejanya atau jadi kalau lagi khotbah jangan main game, jangan tengok yang lain-lain, jangan gangguin temannya, dicubit-cubitin temannya. Jadi jangan lari dari jalan itu, karena Tuhan sudah memberikan jalan sama kita. Jadi jangan simpang siur. Nah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa kedekatan dengan Tuhan merupakan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami masalah dan musibah. Jadi nggak ada jaminannya. Karena kita orang Kristen, kita sehat, nggak ada. Orang agama sebelah kita, karena nggak Kristen jadi susah gini-gini, enggak ya. Jadi nggak ada jaminan itu. Nah, tiap manusia memiliki cerita kehidupannya sendiri. Tentunya cerita hidup kakak dengan cerita hidup kalian semua itu berbeda. Nggak sama ya, beda, pastinya berbeda. Nah, tapi ada cerita hidup kita yang bisa menginspirasi orang untuk berubah menjadi lebih baik. Kita bisa bercerita sama orang jadi merasa, oh
ternyata saya selama ini salah, saya harusnya demikian, saya nggak boleh begitu. Ada ya? Nah, jadi dalam batas tertentu mungkin ada, namun ada batasnya. Jadi misalnya nih, seperti yang Kakak contohkan tadi, manusia itu merancangkan masa depannya sedemikian rupa, sebaik rupa. Kakak mau jadi presiden lah, nanti beli rumah mewah, mobil 2 gitu kan, itu kemenangan kita. Tapi kenyataannya kan? Jadi seperti ada di Alkitab itu tertulis, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi rancangan kakak bukan rancangan Tuhan. Rancangan kakak dengan rancangan Tuhan berbeda. Jadi Allah memperingatkan kita dari kata rancanganmu bukan rancanganku itu, mengingatkan kita bahwa kita boleh merancang sesuatu, tapi kita harus ingat bahwa masa depan yang kita akan peroleh itu sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan rancangan diri kita sendiri. Jadi karena ketidakpastian itulah manusia perlu merancang hidupnya. Walaupun tidak pasti, tetap harus dirancang, tetap harus diusahakan. Jadi jangan karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan, jadi kita berleha-leha. Ya kan? Contohnya ada yang mau jadi dokter, maka kakak bilang rancangan kita bukan rancangan Tuhan, jadi malas-malas belajar. Jadi malas-malas belajar, main game terus sampai dari pagi sampai pagi. Nah, itu sama aja ya, gak ada usaha namanya. Karena kalau kita mau jadi dokter, apa yang harus kita lakukan? Belajar, kuliah, teman-teman orang tua kita baik-baik bersama orang tua kita kan, biar mau orang tua kita menyekolahkan kita kan sampai jadi dokter. Jadi nggak bisa itu terjadi dengan tiba-tiba kakak dari SD langsung jadi dokter, nggak bisa. Semua butuh proses. Jadi walaupun rancangan kita bukan rancangan Tuhan, kita harus tetap mengusahakan. Karena manusia memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya, untuk itu orang beriman perlu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan merasa bahwa dirimu hebat. Oh, saya bisa, tanpa Tuhan saya bisa melakukannya. Tanpa Tuhan saya bisa kok jadi dokter. Berarti demikian ya. Nah, saya harus berdoa mendengar Tuhan, tidak ada. Karena kalau kerja keras tanpa doa, apa yang terjadi? Mereka dikasih Tuhan ya jadi dokter? Enggak ya. Karena bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Nah, karena setelah dalam Tuhan itu yang memberikan kita masa depan. Tuhan adalah Allah yang memenuhi janji yang diikat dengan umatnya. Janji keselamatan, masa depan. Dan itu dipenuhi oleh Tuhan. Pasti akan terjadi. Karena setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu datang. Roh Kudus datang kepada kita mendampingi manusia untuk memperbaharui hidup manusia. Nah, Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebelum masuk ke dalam materi kita selanjutnya, kakak mau ada 5 orang itu maju, 5 langkah-langkah
Kira-kira apa lima langkah-langkah perubahan itu? Ada yang mau? 5 orang. Satu-satu mas. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, nanti silakan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ada lagi, satu lagi terakhir. Terima kasih ya semuanya. Jadi ada 5 langkah perubahan diri. Jadi ketika hidup kita tidak sesuai dengan jalan Tuhan, seperti yang Bapak bilang tadi, menyimpang dari jalan Tuhan, ada 5 langkah-langkah agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, yang pertama itu berani. Orang yang sudah menyimpang dari Tuhan itu harus berani. Jadi jangan pernah merasa nyaman di posisi kalian yang sekarang ini. Sekarang apa tanya? Siapa ranking 1 di kelas ini? Juara 1? Ada? Belum ya? Oh iya, sudah ya. Jadi ketika misalnya nih, adik ranking 1 misalnya nanti kan, sampai kelas 1, kelas 2, ranking 1 terus kan, 4 semester berturut-turut ranking 1 terus, gak pernah turun rankingnya. Nah, tapi suatu saat ketika kalian duduk di kelas 9, tiba-tiba rankingnya turun jadi ranking 10. Nah, karena apa? Karena ketika si adik ini dia sudah merasa puas, tanpa belajar pun bisa nyaku ranking 1. Buktinya kelas 1, kelas 2, ranking 1 nyaku terus. Gak usah aku belajar, main game aja lah, aku main-main aja bersama teman shopping-shopping ya kan. Nah, jadi dia bisa jadi ranking 1, ranking 10, turun drastis. Nah, bisa itu, karena apa? Karena sombong dia akan menyembuhkan diri dia. Kan bisanya aku gak apa lah belajar, ngapain belajar? Gak penting itu. Gak bisa ya. Jadi ketika kalian ada di posisi itu, kalian harus berani. Nah, kalian sudah jatuh, ranking kalian sudah turun, kalian harus berani untuk memperbaiki diri. Harus berani untuk memperbaiki diri. Jadi ketika kalian sudah jatuh, tidak mau memperbaiki diri, kalian jadi udahlah, udah turun pun rankingku, ngapain lagi belajar, udah capek pun aku, lagi udah pernah nyaku ranking 1. Gak boleh gitu ya. Jadi kita harus memperbaiki diri. Jadi jangan karena kita sudah jatuh jadi putus asa, jadi kehilangan tujuan, ya gak boleh. Jadi ketika kalian sudah dinaikkan Tuhan pangkatnya lalu diturunkan, jangan putus asa, karena setiap perubahan itu pasti ada. Kita harus semangat. Nah, karena ada pepatah Inggris mengatakan the show much go on. Jadi ketika hidup berjalan sesuai dengan yang tidak kalian inginkan, hidup harus suka berjalan. Bukan karena kalian nggak suka kalian ranking 10, kalian berharap hidup ini berhenti. Tidak bisa. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan, hidup harus berjalan. Boleh. Nah, semua itu harus diterima dan dijalani. Harus diterima dan dijalani. Karena
baru tanpa semua fasilitas atau kedudukan atau posisi kalian yang sudah kalian nikmati tadi. Hidup harus tetap berjalan. Nah, jadi muncullah pertanyaan, bagaimana kita harus meningkatkan hidup kita? Kan dibutuhkan keberanian. Inilah, dibutuhkanlah keberanian ini supaya kita mau berubah, kita mau hidup yang baru. Karena keberhasilan atau peningkatan hidup itu harus dijalani lagi supaya kita dimulai dari keberanian kita. Jadi ketika kamu tidak mau memulai, tidak berani memulai lagi untuk bangkit, ya mana bisa, akan bisa. Jadi keberanian ini adalah kunci utama dan terutama kalian mau langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, jujur. Jujur itu penting, sangat penting. Nah, meskipun kita berjalan, hidup kita berjalan tidak seperti apa yang kita rencanakan, bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita nggak mau. Mungkin kita aja yang kurang berusaha, kurang memaksimalkan diri kita. Jadi kita nggak perlu membuat alasan atau menghindari kebenaran bahwa kita memang orang yang lemah, orang yang tidak sanggup. Terima jujurlah pada dirimu. Aku nggak bisa, aku capek. Jangan jadi seseorang yang seakan-akan dirinya yang paling kuat, menyimpan semuanya sendiri. Itu nggak baik, nggak baik. Apalagi untuk kesehatan fisik dan mental kita itu nggak baik. Ya? Apalagi kalian lagi memikirkan lagi ujian kan, lagi ujian kan, gimana ujiannya gimana nilai berapa, dapat ranking. Kalau memang belum dapat, ini belajarnya yang kurang. Kalau sudah dapat, kita abaikan. Jadi jujurlah pada dirimu bahwasanya aku nggak bisa, tapi aku berusaha. Ya, jadi karena jujur itu perasaan alami dan merupakan bagian yang sangat penting. Tapi penerimaan itu perlu. Jadi terima apa adanya. Terima apa adanya diri kita, baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Karena semakin cepat kita menyadari hal ini, maka kita akan mampu berpikir jernih dan mampu berpikir bagaimana langkah kita ke depannya. Terus orang beriman itu harus menjalani hidup dengan ikhlas. Jadi ketika apa yang kalian rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, ikhlaskanlah, jangan terlalu merasa. Nah, ada pepatah Jawa mengatakan ojo neko-neko. Ada yang tahu ojo neko-neko? Ada? Nah, itu artinya jangan mengharap sesuatu yang aneh-aneh. Jadi ikhlas juga. Atau dalam bahasa Inggris ada pepatah mengatakan be realistic. Artinya berharaplah sesuatu yang realistis dan ikhlas. Nah, karena jujur terhadap diri sendiri dan mengukur kemampuan diri kita, apakah kita sanggup, apakah kita kuat, apakah kita mampu, itu sangat penting. Nah, jadi terimalah sebuah kegagalan dan keberhasilan kalian itu dengan lapang dada. Yang ketiga itu bersikap terbuka. Bersikap terbuka. Karena memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru itu masuk ke diri kita. Nah, karena banyak orang yang menolak perubahan dalam dirinya ya. Misalnya nih ada orang yang main game waktu khotbah, terus temannya bilang, jangan main game, itu salah perubahannya. Terus dia marah sama kita, ngapain kalau ngatur-ngatur, anak melatu. Kan bisanya ngomong gitu mereka, anak melatu. Nah, nggak boleh ya kayak gitu. Karena kita harus menerima masukan dari orang lain kalau itu baik untuk kita. Jadi karena ada orang yang tidak bersikap terbuka itu menolak. Suka-suka pula, kan
tiap orang yang hidup di dunia ini harus siap menerima perubahan, baik yang terjadi secara tiba-tiba ataupun yang sudah direncanakan. Nah, karena kita hidup di abad ini untuk bersikap adaptif dan mampu survival atau bertahan di kehidupan. Nah, karena hanya orang yang mampu beradaptasi dengan segala kondisi lah yang akan menghadapi hidup tanpa adanya stres dan kesusahan. Jadi ketika kalian menerima hidup ini dengan terbuka, dengan lapang dada, ya akan terhindar dari stres dan kesusahan. Yang keempat, bersikap lembut. Bersikap lembut ini bersikap lembut kepada siapa? Pada pacar kah? Ada yang di sini kan pacarannya? Gak ada kan? Jangan ada yang pacarannya kecil ya. Nah, di sini bukan bersikap lembut kepada pacar, bersikap lembut kepada siapa, tapi sebelum ke situ bersikap lembut terhadap diri sendiri. Dua tahun yang lalu kalian berbuat sama orang tua ya, berbuat suatu kesalahan sampai berapa kali lah mama kita ini kan, dia jadi terbawa-bawa lah sampai sekarang. Misalnya masih diungkit-ungkit orang tua kan, kan harusnya nggak boleh. Jadi terbebani lah kita selama 2 tahun ini. Jadi kita salahkan diri kita, aku harusnya nggak gitu aku, nggak bisa kayak gitu aku. Jadi disalahkan mama terus aku terus-terusan pada diungkit mama, nggak bisa. Kita harus bersikap lembut sama diri kita. Karena ketika kita masih terjerumus sama kesalahan itu, masih terngiang-ngiang sama kesalahan itu akan menyakiti mental kita. Ya, mental kita itu. Jadi lembutlah terhadap dirimu. Jangan memaksakan. Jangan menyalahkan dirimu atas kesalahan yang sebenarnya kita sendiri tidak mau hal itu terjadi. Jadi berikanlah kesempatan pada diri sendiri untuk bangkit. Bangkitlah dari kesalahan itu, berubahlah menjadi lebih baik dan maju ke arah kehidupan. Karena untuk menciptakan hubungan, pertama-tama kita harus mencintai diri kita. Jadi karena kita menyalah-nyalahkan diri kita, itu sama saja kita tidak mencintai diri kita. Kita merusak diri kita. Nah, karena kita harus datang dari hati, mencintai diri kita karena kita, seseorang dapat melihat dengan jelas setiap persoalan. Dia pasti bisa merasa kuat dan yakin atas pilihan yang sudah dibuat. Karena orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin bisa mencintai dan menghargai orang lain. Jadi cintai dirimu terlebih dahulu baru orang lain. Nah, yang kelima adalah kita harus percaya bahwa karena berani, jujur, bersikap terbuka, bersikap lembut, kita harus percaya bahwa karena kaupat itu, perubahan itu pasti terjadi. Jangan ketika kita sudah berani, sudah jujur, sudah bersikap terbuka, bersikap lembut terhadap diri kita, kita tidak percaya hal perubahan itu terjadi dalam diri kita. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka alam dan kehidupan itu akan merespon positif juga terhadap diri kita. Jadi jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menerima, menyongsong, menyambut perubahan itu, maka hal itu pasti akan terjadi. Jadi percaya kepada Tuhan. Nah, tapi bukan hanya percaya. Semua ini kalau kita lakukan hanya percaya juga nggak bisa, tapi harus bekerja keras. Jadi saya harus seimbang. Nah, jadi untuk kepercayaan ini bukan hanya untuk kepercayaan kepada diri kita, tapi kita juga harus percaya kepada Allah. Karena tanpa kita percaya kepada kuasa Allah yang kita sembah, itu tidak akan terjadi. Karena Allah yang berkuasa mengubah masa depan kita, masa depan orang beriman. Allah yang sanggup membawa kita ke masa depan yang penuh dengan harapan yang cerah. Ada yang mau Alkitab?
Minggu depan boleh lagi keluar ya kalau pelajaran agama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Ada yang tahu cerita orang Israel di tanah Mesir? Tahu semua kan? Ada yang nggak tahu? Tahu semua kan? Yang mereka diperbudak, nah, kan? Mereka diperbudak. Berapa tahun mereka diperbudak? Ya lama kan? Disiksa, disuruh kerja, dipaksa kerja, bahkan sampai banyak kesakitan, banyak kematian, banyak kesakitan, penderitaan yang mereka alami. Nah, tapi apa? Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Walaupun perjalanannya panjang sampai berganti mereka berapa keturunan, tetapnya bisa mereka sampai ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi walaupun di awal-awal mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, ada masa depan yang cerah sampai mereka ke tanah yang sudah dijanjikan Allah bagi umat. Karena Allah menjamin masa depan penuh harapnya bagi umat yang percaya, umat pilihannya. Karena hal itu juga disampaikan oleh Nabi Yeremia dengan mengumandangkan, memberitahukan bahwa Allah itu memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu semua rancangan kebaikan, bukan rancangan keburukan, kecelakaan. Tidak ya, semua rancangan yang baik-baik. Nah, materi yang terakhir adalah Allah adalah Allah pembaharu. Pembaharuan yang di sini dimaksud apa? Pembaharuan dalam pemahaman iman kita adalah sebuah ciptaan baru. Ini adalah semacam perubahan, perbaikan, pemodelan ulang dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Jadi orang beriman mengalami proses transformasi melalui perubahan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi pikiran kita yang buruk itu harus diubah, perbuatan kita yang buruk itu harus diubah, semuanya harus diubah. Nah, bagaimanapun proses pembaharuan itu supaya kita diperbaharui dan tidak hidup lagi dengan keinginan daging, tapi hidup dengan keinginan roh pembaharu hidup yang harus berdiam di dalam diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi karena Kristus sudah hidup di dalam kita, kita tidak boleh hidup dalam keinginan daging, tapi harus hidup di dalam roh kebenaran. Nah, di sini kakak akan memberikan kertas. Sudah ada contohnya di sini. Jadi setelah mendengarkan materi kita yang tadi, menurut kalian sikap di diri kalian apa yang harus diubah? Kalau di sini kakak bikin contohnya sikap malas. Jadi sikap malaslah yang harus diubah. Terus karena sikap malas diubah, sikap apa yang harus dimiliki? Itu rajin. Dan bagaimana kita melakukan yang tindakan rajin ini? Kita tuliskan. Lalu masa depan apa yang kita harapkan? Mau jadi presiden kah? Mau jadi guru kah? Atau mau kaya raya kah? Boleh ditulis ya. Tulis namanya dan tanggal berapa hari ini. Bebas ya, mau berapa diisi? 2 boleh, 3 boleh.
kumpul. Sudah semua ini? Ada yang belum mengumpulkan? Semua ya? Nah, jadi yang sudah kalian kumpulkan ini di pertemuan yang akan mendatang akan saya acak biar kalian bacakan hasilnya di depan. Oke? Jadi sekianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Nah, jadi pas ya. Jadi kalau akan menyimpulkan pembelajaran kita sebentar, jadi pembaharuan hidup itu dinyatakan melalui Roh Kudus dan manusia menikmati persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya. Jadi hidup baru itu mengubah pola pikir negatif menjadi positif, sikap buruk menjadi baik. Nah, tindakan Allah sebagai pembaharu itu menjadikan manusia lama yang takluk akan dosa menjadi manusia baru yang hidup di dalam kebenaran yang oleh Kristus. Jadi demikianlah materi yang boleh saya sampaikan. Kita takut dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kajian syarat ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami di mana kami belajar mengenai Allah pembaharu hidup kami. Ajar kami Bapa supaya kami mau berubah menjadi lebih baik dan menerima rancangan-Mu akan hidup kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar dan jangan pernah menolak rancangan Tuhan. Terimalah dengan hati yang terima kasih semuanya. Shalom. Shalom.